Shalom. Shalom. Ya. Pada pagi ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau datang sujud di hadirat-Nya. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kita sembah pada saat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Hadirlah di tempat ini Tuhan, untuk memenuhi kami dengan Roh Kudus.
pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, bahkan Tuhan sudah menghantar kami ke dalam rumah-Mu yang kudus untuk kami boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, sucikan, kuduskan kami, ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami, baik itu melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, sehingga kami boleh layak untuk menikmati hadirat-Mu, dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini akan menikmati lawatan Tuhan, akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka beribadah di rumah, atau yang mungkin sedang dalam perjalanan, bahkan yang sedang terbaring karena sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, dan Tuhan lawat mereka ya Tuhan, sehingga hari ini dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah, akan menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Bapa, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kekuatan dan kesehatan yang dipulihkan. Kami yang datang dengan beban berat akan pulang dengan membawa kelegaan dan sukacita dari Tuhan, karena Engkau hadir dan melawat kami, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-Mu yang melayani, dan biarlah ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa, karena Engkau sendiri yang hadir dan berbicara melawat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Sekarang mungkin masih ada yang mengantuk karena cuacanya juga cuma habis hujan ya. Bisa lebih semangat lagi ya. Coba sekali lagi shalom. Iya. Minggu ini kita ada di minggu terakhir, yang artinya bulan depan kita akan memasuki bulan Paskah. Meskipun keadaan seperti ini saat ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita hidup dan Dia bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit. Allah
siap untuk mendengar kebenaran firman. Amin. Kami mau hidup seperti Engkau Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu Bapa. Kami siap Tuhan. Yesus. Bagaikan berjalan, siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami abad Tuhan. Jadikan kami siap menjadi alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu Bapa. Pakai kami sesuai setiap rencana-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Bagaikan berjalan, bagaikan berjalan. yang di surga, Allah yang Tritunggal, Allah yang Esa itu. Kami datang sekali lagi untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, sesuai dengan pujian yang barusan kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan, supaya roh kami menyala-nyala untuk memuliakan Engkau,
untuk melayani Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau diberkati dengan berkat rohani daripada Tuhan. Melalui firman-Mu, Tuhan Engkau membuka hati kami. Kiranya Roh Kudus membuka setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar itu dari Tuhan, sehingga bisa membawa perubahan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan dan termasuk juga hamba-Mu, ketika kami pulang dengan damai sejahtera, kami membawa sukacita yang luar biasa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Ya, kita bersyukur kita bisa ketemu kembali di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, saya langsung saja. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 128. Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam ayat, di dalam pasal, di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, saudara sekalian, ayat ini adalah ayat yang membicarakan tentang keluarga. Saudara, selama satu bulan lamanya kita sudah membicarakan tentang keluarga. Dan yang saya mau tekankan di sini nanti bahwa bagaimana keluarga yang bahagia bekerja untuk menafkahi keluarganya. Nah, saudara sekalian, sudah 3 minggu berturut-turut kita sudah mendengarkan mengenai keluarga, bagaimana keluarga hidup di dalam Tuhan, bagaimana rohani keluarga berhubungan intim dengan Tuhan, bagaimana relasi keluarga dengan Tuhan. Begitu juga kepala keluarga, bagaimana kepala keluarga sebagai imam atau suami terhadap istrinya, bagaimana tindakan atau sikap seorang istri juga terhadap suami. Dan itu kita sudah mendapatkan banyak sekali berkat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk ibu gembala kita di tempat ini, saudara. Nah, saudara sekalian, kita akan membaca, saya akan membacakan untuk kita dan saudara bisa mengikutinya di dalam hati. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berkat Atas Rumah Tangga, Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak daripada anak-anakmu. Saudara sekalian, inilah firman Tuhan yang sangat penting sekali. Nah, jadi kalau kita meneliti dari seluruh Alkitab, Bapak Ibu, bahwa hanya pasal inilah yang muncul yang membicarakan tentang keluarga. Ini secara komplit, baik itu secara rohani maupun jasmani. Memang di dalam kitab-kitab atau surat-surat Paulus sudah membicarakan tentang bagaimana suami, tapi itu lebih mengarah ke hal-hal rohani. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana kedekatan keluarga dengan Tuhan. Tapi di dalam nats yang kita bahas di sini adalah ini membicarakan juga jasmani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin saya tidak terlalu membahas tentang hal-hal yang rohani, karena sudah 3 minggu berturut-turut kita sudah mendapatkan banyak berkat disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana sikap seorang suami sebagai kepala keluarga bekerja untuk menafkahi keluarganya. Saudara sekalian, maka saya memberikan tema untuk kita, keluarga yang bahagia. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saudara, bahwa dalam pasal ini mengandung beberapa prinsip. Ya, kita langsung saja karena waktunya sangat singkat sekali. Jadi di dalam pasal ini ada beberapa poin yang penting sekali, atau ada beberapa prinsip yang sangat penting sekali. Minimal saya kasih 4, saudara, yang perlu saudara pahami, yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, yaitu usaha yang beres. Ya, saudara sekalian, dari mana kita tahu bahwa ada usaha yang beres? Di sini dikatakan di ayat pertama, dikatakan di sini
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Ayat kedua dikatakan di sini apa? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara sekalian, jangan mengharapkan keuangan dengan hasil yang tidak beres. Tetapi kalau saudara mengharapkan sesuatu dengan hasil yang beres, itu tidak salah, saudara. Sekalipun hasilnya tidak banyak, di situ dikatakan, sekalipun hasilnya tidak banyak, tapi kalau saudara melakukan itu dengan jerih payah saudara, dengan keringat saudara, maka itu uang yang saudara dapatkan tidak akan gampang hancur, saudara. Amin. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi banyak sekali perempuan-perempuan, mohon maaf, perempuan-perempuan yang menikah kepada laki-laki, terhadap laki-laki, yang terus tak pernah berhenti-henti mengalir uang terus di rumahnya. Entah caranya salah atau tidak, entah caranya salah atau benar, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa perempuan yang sering melakukan hal itu, yang suka kepada laki-laki yang terus mengalir uang dengan hasil yang tidak beres, saya mau katakan bahwa itu perempuan yang sangat kasihan sekali, saudara. Kenapa? Di situ dikatakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja dengan jerih payah. Marilah kita bekerja dengan keringat kita. Marilah kita bekerja dengan jerih payah kita. Banting tulang, saudara. Sekalipun hasilnya sedikit, tapi karena kita melakukannya, kita mendapatkan dengan usaha yang beres, usaha yang direncanakan oleh Tuhan, usaha yang masuk akal, maka tidak akan gampang. Tapi orang yang mendapatkan uang dengan hasil usaha yang tidak beres, percaya saudara, percaya atau tidak, itu uang yang didapat itu akan dipakai dengan tidak masuk akal. Uang yang didapat itu akan hancur lebih gampang, saudara. Sekalipun banyak sekali pendapatannya. Kenapa, saudara? Karena itu fondasinya sudah salah. Itu disebabkan karena sudah salah mendapatkan uang. Nah, saudara sekalian, ini saya mau mengajarkan kita di sini. Dikatakan di sini di ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, saudara. Yang sering kali terjadi di dalam keluarga adalah masalah finansial, masalah ekonomi, saudara, yang sering terjadi di dalam keluarga. Banyak ada juga keluarga, saudara. Jangan salah, ada keluarga yang memang bekerja dengan jerih payah, tapi dia gak bisa makan. Itu orang yang kasihan, saudara. Orang yang perlu kita tolong. Itulah sebabnya kita hadir untuk menolong, untuk membantu dia, untuk memberikan motivasi. Tapi ada orang makan tapi tidak melalui jerih payah. Nah, itu orang yang tidak beres. Ya. Kalau kita mengatakan gak usah kerja, uang terus datang kok di rumah, uang terus datang kok di rumah. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Kalau kita bekerja menginginkan sesuatu yang berharga tanpa bayar harga, itu apa bedanya kita dengan pencuri atau korupsi? Pencuri tidak perlu beli barang, pencuri bisa dapat langsung melalui curi. Begitu juga yang korupsi, korupsi dengan pencuri sama saja, saudara. Tapi yang diinginkan di sini, kalau ada seseorang tidak mau bekerja, tetapi dia mau memakai uang banyak, itu pikirannya gak beres. Maka di sini dikatakan poin pertama adalah ada usaha yang beres, ada usaha yang masuk akal, ada usaha yang direncanakan oleh Tuhan. Maka salah satu kebahagiaan di dalam keluarga adalah yang pertama itu usahanya harus beres. Saudara, gak terlalu kaya itu gak apa-apa. Kalau Tuhan belum kasih kaya, saudara harus sabar, harus menunggu. Tapi kalau Tuhan kasih kaya, saudara jangan sombong. Kaya itu gak salah, kecuali kalau kayanya itu mendapatkan hasil dari usaha yang tidak beres, baru salah. Tapi ini diajarkan kepada kita bahwa bagaimana di dalam keluarga tersebut bisa memiliki usaha yang beres untuk menafkahi keluarganya. Maka saudara sekalian, yang saya mau sampaikan di sini adalah ini adalah keluarga atau jemaat-jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Ini diawali di awal pertama tadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka semuanya tidak akan beres, tidak akan berjalan dengan baik. Dan ini dikatakan bahwa berkat
atas rumah tangga. Yang pertama adalah, salah satunya, yang pertama harus ada usaha yang beres. Saudara, kita bisa melihat saya pelayanan di suku Sunda, saya pelayanan di tempat yang sangat mengerikan. Tapi yang sering terjadi masalah, muncul perceraian, muncul kecekcokan di dalam keluarga, masalah finansial. Masalah ketidakcocokan karena suami tidak bisa kerja, maka istri mulai menceraikan. Karena istri juga nggak mau kerja, suami mulai menceraikan. Itu masalah ekonomi, saudara. Nah, saudara sekalian, itulah yang sangat penting untuk kita semuanya. Jadi semua rencana kita, semua rencana yang diberkati oleh Tuhan, itu akan tercapai dengan baik. Percaya, saudara. Jadi jangan pernah kita merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jangan pernah kita merencanakan sesuatu yang besar-besar untuk mendapatkan kekayaan yang pada akhirnya menjerumuskan kita di dalam dosa, sehingga besoknya kita taunya menyesal dan kita nggak mungkin mencari Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau ada suami atau suami pergi kerja dari pagi sampai malam baru pulang, lalu kemudian istri sudah menunggu sampai kesal gitu kan ya, udah kesal menunggu sampai jam 8. Saudara jangan sesekali memarahi suami. Kalau dia betul-betul bekerja, kalau dia betul-betul menafkahi keluarganya, kalau betul dia kerja, sekalipun yang didapatnya tidak begitu banyak, saudara harus menghargai. Jangan pernah menghakimi suami hanya karena pendapatnya sedikit. Tapi ini firman Tuhan mengatakan bahwa kalau memang dia benar-benar jujur mendapatkan sesuatu berkat, jangan pernah kita marah. Jangan sampai saudara bilang, jangan pernah sampai kita membandingkan suami-suami atau istri-istri membandingkan suami dengan suami orang lain. Lalu istri mengatakan, jam 2 orang lain sudah pulang, lu baru pulang jam 8. Goblok lu, dan segala macam mulai ngomong yang tidak masuk. Waduh, saya kecewa dengan kamu. Saya menyesal menikah dengan kamu. Otaknya kecil, dompetnya tipis. Apalagi saudara, banyak sekali itu. Saudara sekalian, saya mau kasih tahu satu hal. Kalimat-kalimat seperti itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam keluarga. Justru kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh istri kepada kepala keluarga atau kepada suami justru menyakitkan hati suami. Belum tentu suami bisa melakukan seperti itu. Suami lagi sungguh-sungguh bekerja, berusaha menafkahi keluarganya, tapi ternyata istri melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin hanya dengan kalimat-kalimat itu mungkin membuat dia serong pikirannya, saudara. Mungkin dia mau menyenangkan saudara, supaya saudara jangan meninggalkan dia. Akhirnya dia mulai mencari pekerjaan yang lain. Akhirnya dia mulai mendapat uang banyak dengan rencana yang tidak benar. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya apa? Yang terjadi, akhirnya kalau dia berani serong karena udah punya uang, dia juga berani serong dalam hal-hal seksual. Hati-hati. Ini yang sering terjadi di dalam keluarga. Maka di dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa kita harus merencanakan, kita harus berencana dengan jelas. Jadi pertama tadi dikatakan ada usaha yang beres, sekalipun tidak banyak, saudara. Tapi saya percaya bahwa dengan usaha yang kita dapatkan itu tidak akan gampang hancur, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, kita memiliki rencana yang jelas. Rencana kita diberkati oleh Tuhan. Dengan rencana kita, jangan pernah kita merencanakan sesuatu yang tidak baik, merencanakan sesuatu yang jahat, ya saudara. Jadi ada orang yang begini, ketika mau kerja, lalu kemudian dia nggak mau menerima gaji yang kecil. Saya mau kasih tahu satu hal, uang kecil pun jangan pernah bosan kita mendapatkannya. Itu proses. Gak mungkin kita mendapat uang besar kalau kita nggak menikmati proses ini. Tapi ada orang yang begini, kok gajinya kecil begini. Kalau begitu saya nggak mau kerja. Yang nggak bisa digaji sama orang kayak gini. Kenapa usahanya begitu? Aduh, untungnya cuma sedikit. Ya udahlah, saya nggak mau buka usaha lagi. Ya udah terserah deh. Ya nggak macam-macam, saudara. Itu yang sering terjadi. Kalau saya nggak mendapat istri yang cantik, kalau saya nggak mendapat nyonya yang cantik, saya nggak mau nikah.
setua sebatang kara, akhirnya nggak nikah. Kalau saya nggak mendapat suami yang kaya, saya nggak bakal nikah. Itu pelan-pelan jadi tua. Semua tidak ada orang yang mau sama teman. Ya siapa yang mau? Dari 50 tahun. Nah ini yang sering terjadi di dalam keluarga, saudara. Selalu menginginkan sesuatu. Maka di dalam ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus makan dari jeripayah yang jelas, yang masuk akal, yang diperkenan oleh Tuhan. Itu ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan dengan rencana yang memperkenan hati Tuhan, maka saya percaya bahwa keluarga yang bahagia ini dengan usaha yang beres, dengan rencana yang masuk akal, yang memperkenan hati. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita pahami, yaitu di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini istri seperti pohon anggur. Anggur itu melambangkan sesuatu rendah hati, saudara, lembut, bijaksana. Jadi kalau kita punya istri yang sangat bijaksana, itu sangat mulia sekali, sangat dihormati oleh masyarakat. Ini dikatakan kalau terjemahan lain, pohon anggur buahnya lebat, ya, buahnya lebat. Jadi jangan sesekali istri menghakimi suami, ya. Jangan pernah sesekali istri menghakimi suami hanya karena keluar dari keluarga miskin. Jangan pernah menghakimi suami hanya karena tidak banyak gelar daripada istri. Jangan pernah menghakimi suami kalau ikannya tidak banyak. Tapi kalau dia suami yang sangat baik, bertanggung jawab, jujur, baik, hatinya murni, rendah hati, justru saudara syukuri kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak kaya, sekalipun dia tidak pintar, tapi dia akan memberikan benih kepada keturunan saudara. Itu seorang istri. Barang siapa istri menghina suaminya di depan banyak orang, maka seluruh daripada keluarga itu akan dihina oleh masyarakat. Percaya saudara? Percaya? Tapi kalau istri menjunjung tinggi suami, menghormati suami, melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, percaya saudara, seluruh daripada lapisan masyarakat akan memberikan hormat kepada saudara. Mungkin mereka berkata, sayangnya suaminya itu kurang pintar, suaminya itu kurang kaya, tapi dia punya istri yang sangat indah sekali. Dia punya istri yang sangat bijaksana. Dia punya istri yang sangat hormat terhadap suaminya. Sungguh luar biasa. Percaya nggak percaya? Tetangga kita selalu memuji Tuhan. Ketika kita melakukan seorang istri yang menuruti Allah Tuhan, jangan pernah kita, mungkin saudara lebih tinggi derajatnya daripada suami. Mungkin karena kelas ekonominya lebih rendah daripada istri. Mungkin pendidikannya lebih rendah daripada istri. Jangan pernah kita menghina. Kita tetap suami, dia tetap suami. Mungkin secara status masyarakat dia kalah, tapi secara Allah Tuhan dia tetap kepala keluarga. Jadi kalau suami, kalau istri menghargai seorang suami, maka dia akan tetap mendapatkan pujian, penghormatan dari masyarakat. Jadi jangan saudara ada perempuan-perempuan yang sombong atau istri-istri yang sombong. Ketika dia melihat suaminya nggak bisa ngapa-ngapain, dia langsung ngomong, lu kepala ya? Lu kepala keluarga ya? Lu kira lu kepala? Saya leher kau. Wah, kalau istri mengatakan saya leher, itu bahaya sekali, saudara. Mana ada kita mengatakan itu? Kalau leher nggak bisa goyang, pasti kepala mati. Yang bisa memgoyangkan kepala itu leher. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Hati-hati kalau ada istri menempatkan dirinya seperti leher, berarti itu istri yang sangat bodoh. Karena Alkitab itu mengatakan bahwa istri adalah lebih besar kedudukannya sebagai istri, bukan leher, saudara. Alkitab itu mengatakan bahwa istri adalah mahkota suami. Artinya apa, saudara? Bukan leher. Kalau leher mah di bawah, kalau mahkota mah di atas, bukan mati juga di atas. Jadi apa artinya mahkota suami? Yaitu
ketika di dalam satu keluarga itu ada seorang istri yang sangat indah, yang sangat bijaksana, yang tidak mau banyak debat, yang tidak mau mengejek suaminya, yang mendidik anaknya secara diam-diam, yang tidak mau menonjolkan dirinya, sehingga masyarakat mengatakan sungguh dia ini istri yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa mungkin mereka mengatakan suaminya tidak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka punya istri, dia punya istri yang sangat indah. Itulah mahkota keluarga. Di dalam rumah tangga tersebut ada menantu yang begitu bijaksana, yang begitu baik, yang begitu rendah hati, yang tidak debat banyak, yang tidak mengejek suaminya. Mana ada istri yang mengejek suami lalu mendapat penghormatan dari masyarakat? Tidak ada sobat. Tapi kalau istri menghargai suaminya dimanapun, dia akan mendapat penghormatan dari masyarakat. Saya pernah, ini kasus yang betul-betul itu terjadi. Ada seorang suami yang jahat sekali terhadap istrinya. Setiap malam pergi judi, pulang jam 3 malam, hampir tiap hari seperti itu terus. Tapi istrinya, suatu hari istrinya menulis satu surat. Lalu istrinya itu menulis malam-malam, dan dia berkata, suamiku, mohon maaf ya, kami harus tidur duluan. Nanti kalau makan saya sudah siapin makanan buat kamu. Ini ada di meja, ini makanan favoritmu, lauk favoritmu, dan segala macam. Mohon maaf ya, kami harus tidur karena besok pagi saya harus mengurus anak-anak antar sekolah. Lalu kemudian ketika suaminya pulang, dia lihat keluar loh, kok sepi. Dia lihat nggak ada orang. Lalu kemudian dia lihat meja makan ada satu catatan yang tertulis. Lalu dia buka catatan itu. Lalu kemudian ketika dia melihat, dia membaca perkataan istrinya tersebut. Dan apa yang terjadi setelah dari kata-kata istrinya itu, akhirnya dia mulai menghina dirinya sendiri. Kenapa aku ini begitu jahat? Kenapa begitu aku mencari pelacur di luar sana, berboya-boya di luar sana, tapi aku punya istri yang sangat baik terhadap saya. Dan akhirnya orang tersebut saudara bertobat, dan dia adalah orang yang sangat terkenal sekarang. Dia diplomat yang sangat hebat sekarang di Amerika. Dan ada satu lagi saudara, orang yang main judi. Dia bilang sama istrinya, kamu jangan larang aku main judi. Kalau kamu butuh duit, pakai saja duitnya. Pakai mau berapapun pakai, tetap ada. Tapi jangan sesekali melarang aku untuk main judi. Dia taruh di depan istrinya, tapi istrinya langsung menyingkirkan pelan-pelan. Mohon maaf suamiku, saya tidak akan memakai duit itu. Lebih baik saya makan setengah mangkok campur pakai garam. Saya lebih berbahagia daripada saya makan. Mohon maaf, saya tidak memakai. Wah, ketika suami mendengar itu, akhirnya suami pelan-pelan meneteskan air mata dan menyadari dosa-dosanya. Akhirnya istrilah dengan kebijaksanaan istri, dengan istri yang sangat baik, dengan istri yang tidak melawan, menegur suami dengan bijaksana. Akhirnya suami sendiri bertobat. Makanya di situ dikatakan bahwa suami itu bagaikan pohon anggur, saudara. Pohon anggur yang lembut. Jadi bukan seperti pohon cemara terlalu gede, saudara. Bukan seperti pohon ara yang begitu besar, yang 30 meter itu yang di Libanon itu sampai. Tidak seperti itu, saudara. Tapi digambarkan, akulah pohon anggur. Tuhan Yesus juga berulang kali mengatakan hal itu. Artinya apa? Rendah hati, lembut. Jadi bukan dengan keras. Ini mengajarkan kita bahwa seorang istri harus menghormati suami. Jangan sampai karena menghormati suami gak mau berubah. Saudara tetap sama. Agustinus, salah satu bapak gereja yang sangat terkenal sekali. Di masa tuanya dia mengakui ibunya yang bernama Monica, wanita bijaksana. Dia mengakui bahwa bapakku sangat jahat sekali sama mamaku, sama ibuku. Tapi ibuku tidak mau debat, ibuku selalu melayani dia dengan baik. Sampai ayahku pelan-pelan sudah tua, pelan-pelan sudah tua. Dan pada akhirnya dia menangis dan dia mengakui, inilah ibuku yang sangat luar biasa. Dia adalah wanita yang luar biasa, dia adalah wanita yang sangat baik. Dan daripada
perkataan itu ketika Agustinus bertobat, itu karena doa-doa ibunya bernama Monica. Akhirnya dia menjadi salah satu bapak gereja yang sangat terkenal, yang sampai hari ini kita selalu mengenang kesannya. Saudara sekalian, ini firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa istrimu seperti pohon anggur. Itu senjata ampuh bagi wanita adalah rendah hati dan bijaksana. Itu adalah senjata yang benar-benar ampuh dan masyarakat akan memuji seorang istri. Kalau ada masyarakat juga yang mengakui kebenaran di dalam satu keluarga dan mereka akan memberikan hormat kepada istri yang dirugikan oleh suami. Saudara sekalian, ini firman Tuhan yang sangat indah. Ini adalah membentuk keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia pertama, kita usaha dengan jelas, usaha yang beres, dengan rencana yang masuk akal, yang diperkenan oleh Tuhan. Dan di dalam keluarga ada seorang nyonya yang serati, ada seorang istri yang selalu dipuji oleh masyarakat karena kebaikan. Dan yang terakhir saudara, yaitu akan memiliki anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Coba kita lihat di ayat 3 bagian B. Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Wah, anak-anak seperti pohon zaitun. Saudara pernah dengar pohon zaitun ya? Pohon zaitun itu sesuatu yang pahit, saudara. Kalau kita mau makan, taruh di mulut itu bisa nusuk kiri, nusuk kanan, saudara. Sangat-sangat sulit sekali. Terus kalau kita makan, mula-mulanya pahit, tapi lama-lama akan manis. Jadi caranya bagaimana? Kita harus pecahkan dulu, maka di dalamnya itu sangat manis sekali. Nah, artinya apa? Harus jangan bersenang-senang dulu, bersusah payah dulu, harus banyak bersusah dulu baru senang-senang. Artinya apa? Dalam mendidik anak, bagaikan pohon zaitun, bagaikan buah zaitun, bagaikan biji zaitun, saudara. Kita harus mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kurang mengenakan, walaupun pahit rasanya, tapi pada akhirnya nanti akan manis. Amin, saudara. Amin. Nah, inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa berkat atas rumah tangga bukan hanya secara spiritual, bukan hanya secara rohani, tapi secara jasmani. Apakah kalau kita melakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan, maka semuanya akan mendapat berkat Tuhan. Seperti pohon zaitun. Zaitun itu kalau diperas, saudara, itu minyak nomor 1, ranking pertama daripada seluruh minyak yang dikelola oleh Tuhan. Itu minyak yang paling bersih. Minyak kelapa kurang bagus, saudara. Minyak kelapa sawit juga nggak terlalu bagus. Mungkin minyak bunga matahari, mungkin kita kagum sangat bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu minyak zaitun yang biasa ditaruh di bait Allah. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu minyak zaitun. Jangan pernah pasang lampu pakai minyak kacang ya, jangan. Jangan pernah pasang lampu di bait Allah pakai minyak tanah ya, jangan. Tapi minyak zaitun. Minyak zaitun itu asapnya nggak keluar, tapi pelitanya sangat indah sekali. Artinya apa? Kita melayani sampai nikmat. Sekalipun susah, kita terus bersukacita. Maka di dalam poin ini memberikan penjelasan untuk kita bagaimana keluarga yang bahagia. Apa yang disebut dengan keluarga yang bahagia? Pertama, kita memiliki usaha yang beres. Kita mendapatkan menafkahi keluarga dengan usaha yang jelas, usaha yang diperkenan oleh Tuhan. Dan yang kedua, rencana kita akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah kita merencanakan Tuhan. Dan di dalam rumah tangga itu yang ketiga, ada nyonya atau istri yang bijaksana, yang selalu dipuji oleh masyarakat karena kelembutan hatinya seperti pohon anggur. Dan yang keempat, anak-anak kita akan memiliki anak-anak yang berbakti kepada Tuhan. Maka setelah semua dilakukan itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan memberikan hasil. Di dalam ini dikatakan apa? Di ayat keempat, di ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem. Bahagia kan?
Tuhan memberkati engkau dari Sion. Ini berbicara kepada orang Israel. Sion, di mana Tuhan berada di sana. Berkat dari Sion itu dari Tuhan. Jadi kalau kita artikan sekarang itu berkat dari Tuhan akan memberkati ketika kita melakukan prinsip-prinsip yang penting ini. Tuhan akan memberkati. Maka kita akan menikmati kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem memang berbicara secara fisik di sana. Tapi saudara-saudara jemaat-jemaat GSCA, jangan pernah kita menafsirkan Yerusalem seperti harfiah. Seperti Yerusalem kalau kita menafsirkan secara harfiah berarti Yerusalem seperti yang di Israel harfiah. Yerusalem digambarkan di kitab Wahyu apa? Ketika akhir zaman itu ada, di situ nanti ada bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Apa artinya? Yerusalem menggambarkan surga. Surga. Tapi surga yang dimaksud memang surga di mana Tuhan Yesus berada. Tapi kita percaya bahwa Yesus bertakhta di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Di mana Tuhan ada, di sini suasana surga kita sudah menikmati. Maka setiap hati jemaat, setiap jemaat yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan itu akan mendapatkan berkat itu. Maka Tuhan bertakhta di dalam hati kita masing-masing. Kita sudah menikmati suasana surga. Kebahagiaan Yerusalem, kenapa? Ada Tuhan di dalam hati. Dan kalau kita sudah menikmati itu, sehat rohani, sehat jasmani. Kalau kita nggak sehat rohani, nggak mungkin kita sehat. Berarti ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Nggak mungkin kita sakit, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang mati. Artinya apa? Kita tetap sehat. Di situlah Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita. Dan di situ dikatakan ayat terakhir apa? Dan engkau sendiri akan melihat anak-anak daripada anak-anakmu. Kita akan melihat cucu-cucu kita. Ketika kita melakukan semua itu sesuai dengan rencana Tuhan, kita dikasih berkat oleh Tuhan, memberkati kita dari Sion. Kita akan menikmati kebahagiaan Yerusalem dan kita masih diperkenan oleh Tuhan melihat cucu kita di bawah. Engkau akan melihat anak-anak daripada anak-anak. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Maka firman Tuhan itu mengingatkan kita kembali bahwa setiap kita keluarga, ya ini memang harus seimbang, saudara. Yang paling prioritas adalah melayani Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Tapi di samping itu juga kita harus bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah, yang saya mau fokus itu adalah menafkahi keluarga sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga berkat atas rumah tangga mengalir terus di dalam kita. Jadi saudara perhatikan bahwa yang pertama, keluarga yang disebut dengan keluarga yang berbahagia di dalam nats yang kita baca ini, yang pertama ada usaha yang beres, kedua rencana yang diberkati oleh Tuhan, dan ketiga di dalam rumah tangga ada seorang wanita yang bijaksana, istri yang sehati, yang lembut bagaikan pohon anggur, dan yang keempat kita memiliki anak-anak yang bergada, berbakti kepada Tuhan. Maka semuanya itu akan mendapat berkat dari Sion, menikmati kebahagiaan surga di mana Tuhan ada, Yerusalem itu ada. Maka Tuhan memberikan umur panjang sehingga kita masih melihat cucu-cucu kita. Banyak sekali sebenarnya. Ada orang tua yang tidak sempat melihat cucunya, kita nggak tahu. Tapi bisa saja karena sakit, karena tidak menjaga pola makan. Ada dua kemungkinan sebenarnya sakit karena tidak menjaga kesehatan, tapi sakit karena dosa. Tapi di sini dikatakan bahwa sehat rohani, sehat jasmani, mengutamakan Tuhan, tapi kita juga menafkahi keluarga kita sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dengan umur panjang yang Tuhan berikan, kita masih menikmati cucu-cucu kita. Kiranya firman Tuhan ini sangat dapat memberkati Bapak Ibu dan dapat melakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah sekali di dalam Mazmur Tuhan. Bagaimana Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami memiliki usaha yang jelas sesuai dengan rencana Tuhan. Karena di situ Tuhan mengatakan bahwa kamu harus makan dari hasil jerih payahmu, bukan dari hasil jerih payah orang lain. Tuhan, Engkau tolong kami supaya setiap prinsip yang penting ini kami lakukan di dalam kehidupan kami,
sehingga kami bisa menikmati berkat daripada Tuhan, kebahagiaan Yerusalem itu, dan kami bisa melihat cucu-cucu kami karena Tuhan memperkenankan. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, supaya keluarga mereka Tuhan Engkau berkati. Yang sulit mendapat nafkah hidup, Tuhan Engkau membuka jalan, dan yang sedang bermasalah, Tuhan Engkau mengingatkan lewat firman-Mu, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah khusus di dalam keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, shalom. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini akan menolong kita, menjadi arahan buat kita, supaya kita membangun rumah tangga kita, membangun usaha kita di dalam jalan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui usaha dan jerih payah kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang selalu menuntun hidup kami. Engkau Allah yang selalu membuka jalan buat kami. Engkau Allah yang selalu hadir pada saat kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami rindu agar keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Kami rindu agar suami-suami kami, suami-suami yang ada, menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan, yang menghidupi keluarganya dengan usaha yang benar, dengan jerih payah yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan agar setiap jemaat yang ada di tempat ini, setiap istri-istri menjadi istri yang bijaksana, yang tahu menghormati suami, yang tahu mengurus rumah tangganya dengan baik. Tuhan tolong kami agar kami memiliki rencana yang benar dengan mendahulukan Engkau di dalam setiap rencana kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak menjadi anak-anak yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi kehormatan bagi keluarga kami, karena kami seperti buah zaitun yang siap untuk dipakai, diproses dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada saat ini, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di rumah. Tuhan tolong mereka, jadikan kami keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang saling menghormati satu sama lain, keluarga-keluarga yang saling mengasihi satu sama lain, keluarga yang menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memakai hamba-Mu ini di tengah-tengah pelayanannya untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau ya Tuhan. Berikan urapan yang khusus, otoritas dan wibawa dari Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami terus berdoa buat hamba-Mu Ibu Feby yang saat ini sedang ada di Kupang bersama dengan keluarganya dalam rangka pemakaman ibunya yang dikasihi. Tuhan, hiburkan Ibu Feby, kuatkan keluarganya, sehingga mereka tetap menyadari bahwa ibu yang mereka kasihi sudah ada bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tolong supaya Ibu Feby boleh kembali lagi ke tempat ini untuk melayani bersama-sama dengan kami. Kami juga terus berdoa buat Pak Marjono yang saat ini juga sedang terbaring di rumah sakit karena sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Sekalipun kami tidak diizinkan untuk mengunjunginya, tetapi kami tahu Engkau ada di sana. Dan doa kami dapat menjangkau hamba-Mu ini yang sedang terbaring karena sakit. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk Ibu Sima
beribadah bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan tolong dan Tuhan akan mengangkat semua rasa sakit yang dirasakannya, sehingga hamba ini tetap menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu mungkin yang ada di rumah yang sedang terbaring karena sakit, yang kami tidak tahu keadaan mereka satu persatu, tetapi kami tahu Engkau Allah yang sangat mengenal mereka, yang sangat mengenal keadaan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan bangsa kami sehingga wabah corona bisa segera berlalu ya Tuhan. Biarlah dengan adanya vaksin yang sudah dirancanakan oleh pemerintah akan menjadi alat untuk memutuskan mata rantai corona yang ada yang menyusahkan banyak orang. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan sudah menolong kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi dan memperluas daerahku. Pujian ini menjadi doa kita, sehingga dimanapun kita berada, Tuhan akan terus menyertai kita. Oleh karena itu, sebelum kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing, angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.